أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat ke-15 namanya surat Al-Hijr, ayat 12 sampai ayat 15. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah, pada malam hari ini kami bertemu dengan Bapak Ibu di BCAKB Katilam untuk menyapa diri kami, keluarga besar kami, dan keluarga besar seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semua bisa senantiasa beristiqomah untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 15 ayat 12 dan ayat 13. Ayat ini menerangkan tanggapan orang-orang kafir terhadap Al-Quran
mereka memperolok-olokkannya dan tidak menerimanya. Hal ini disebabkan oleh sikap ingkar dan memperolok-olokkan itu telah tumbuh subur di dalam hati mereka, sehingga dalam diri mereka tidak ada lagi kesediaan menerima kebenaran. Di dalam hati mereka tidak ada lagi pelita yang memancarkan cahaya yang dapat menuntun dan menerangi jalan menuju kebenaran. Keadaan mereka itu sama dengan keadaan umat-umat yang dahulu menerima kitab Allah yang disampaikan oleh para rasul, namun tidak ada yang berbekas sedikit pun di dalam hati mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7, umat yang hatinya mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya dengan berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Umat yang hatinya sakit, yang biasa berkata dusta, mengingkari janji-janjinya dan berkhianat atas amanat yang dipikulnya. Marilah kita doakan mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan memberikan taubatan nasuha sehingga dia bisa berhijrah untuk senantiasa berkata yang jujur, tepat akan janji-janjinya dan amanah atas amanah yang dipikulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan kepada kita sebagaimana Al-Baqarah 1 sampai 5. Umat yang hatinya sehat dan kuat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Marilah kita ikuti mereka. Beda dengan umat-umat yang mati dan sakit hatinya, mereka senantiasa memusuhi Allah dan Rasulnya, menipu Allah dan Rasulnya, dan juga umat Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu, bagi umat yang telah diutus kepada mereka para rasul, namun mereka mengingkari seruan rasul itu, berlaku sunnatullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan setiap orang yang mendurhakai rasul dan risalah yang disampaikannya, serta menolong dan memberi kemenangan kepada orang-orang yang menerima seruannya. Pada suatu saat nanti, orang-orang kafir akan mengetahui kebenaran berita dan peringatan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hinin." Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Surat Shad ayat 88. Kebenaran berita-berita Al-Quran yang dimaksud ayat di atas ada yang terlaksana di dunia, seperti kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan menang dalam peperangan melawan kaum musyrikin, dan ada yang terlaksana di akhirat seperti kebenaran janji Allah
tentang balasan dan perhitungan yang akan dilakukan terhadap manusia di hari akhir nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita sehingga hidup kita husnul, sebagaimana surat Ali Imran ayat 102 sampai ayat 200. Mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Berikutnya ayat 14 sampai ayat 15. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang musyrik Mekah itu adalah orang-orang yang sangat ingkar dan tidak mau menerima kebenaran. Keadaan mereka itu seperti dilukiskan Allah dalam ayat ini. Seandainya Allah membukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan menyediakan tangga untuk naik ke langit itu, maka mereka pun akan naik. Seandainya mereka melihat malaikat-malaikat di langit atau suatu keajaiban yang merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan mengakuinya. Bahkan mereka mengatakan, mata kami telah dikaburkan sehingga kami tidak melihat dengan jelas suatu tanda yang ada di hadapan kami. Apa yang terlihat oleh kami tidak lain hanyalah khayalan belaka sebagai hasil sihir Muhammad yang telah menyihir kami, sehingga kami tidak lagi melihat hakikat kebenaran. Ayat ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrum mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Surat Al-An'am ayat 7. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa yang selalu kita jaga, mudah-mudahan kita terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup, ya Allah berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami, ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar KB Katilam, dan juga sahabat-sahabat kami di Islamic Center Surabaya, para santriwan santriwati yang sudah wafat, sahabat-sahabat guru, siswa-siswi, seluruh bapak ibu wali murid,
para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kita, dan juga para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.